Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Deni Sulistiawati, NIM 201200042. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep dan Urgensi serta Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang sangat mendasari dari suatu negara. Maka, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan oleh penyelenggara suatu negara. Istilah konstitusi dikenal dalam beberapa bahasa, di antaranya Perancis, Inggris, Belanda, dan sebagainya. Konstitusi sendiri berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud membentuk di sini yaitu membentuk suatu negara. Menurut Projodikoro tahun 1970, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan yang mengenai suatu negara, atau dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari suatu peraturan mengenai negara. Pendapat yang kedua yaitu disampaikan oleh Lubis tahun 1976. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Yang terakhir yaitu pendapat dari Mahmud MD tahun 2001 yang menyatakan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan suatu negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Desi Puspita dan juga Dedik Nugroho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Puspita Ningrum dengan NIM 201200043. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam artian yang luas maupun konstitusi dalam artian yang sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan yang lain, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam artian yang sempit meliputi undang-undang dasar. Fungsi yang kedua yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi, yang dikarenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas membentuk pemerintahan atau yang mendapat tugas sebagai wakil rakyat yang memerintah. Fungsi konstitusi yang ketiga terdapat beberapa poin, di antaranya A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa, agar dalam menjalankan tugasnya, mereka tidak sewenang-wenang dan mematuhi peraturan yang berlaku. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir adalah menjamin hak-hak asasi warga negara. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga mudah dipahami.
sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang sudah dijelaskan tadi mengenai pengertian dan diantaranya yaitu oleh Mbak Deni dan Mbak Desi. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan yang pertama yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena jika sebuah negara tidak ada konstitusi, maka para penguasa akan menggunakan hak dan kekuasaannya itu sewenang-wenang. Seperti halnya para politikus-politikus yang menggunakan hak dan kekuasaannya demi kepentingannya sendiri, tanpa mementingkan kepentingannya rakyat. Jadi, setiap negara juga memiliki konstitusinya masing-masing. Yang terciptanya, yang punya tujuan yang pertama yaitu terciptanya keadilan, yang kedua keamanan, yang ketiga ketentraman, dan yang keempat saling menghargai antar negara atau antar individu. Yang kedua yaitu tujuan konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap para penguasa, yaitu dalam kekuasaan politik. Yang kedua yaitu konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan para penguasa. Yang ketiga yaitu konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bernegara dari penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Apabila masih ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.